Bagi siapapun yang menonton video ini, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah kehidupan saya secara terperinci dan jelas. Jadi, perkenalkan, nama saya Eugene Brolly Robertson Jagaun atau lebih akrab dipanggil Raul. Ya, saya di sini berumur 15 tahun. Saya bersekolah di Pangudi Luhur 2 Servasius yang ada di Kampung Sawah. Saya nomor absen 15, lebih tepatnya menginjakan kaki di kelas 10.5 yang memiliki memiliki guru atau yang bisa disebut wali kelas, yaitu Bapak Hendrikus. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya saya akan sedikit mencuplikan tentang bagaimana atau foto tentang semasa saya kecil. Dapat dilihat berikut ini. Tadi teman-teman dapat melihat sekilas tentang foto-foto masa kecil saya. Mungkin beberapa orang akan mengira saya dari atau berasal dari Jawa atau sekitarnya, dan betul, saya sendiri memiliki darah campuran, yaitu darah NTT Ambon Jawa, dan dari nenek sendiri yaitu memiliki darah campuran dari Belanda. Jadi saya secara van Belanda itu yaitu Patiwael van Westerlo. Dan saya di sini memiliki ayah, ibu, dan satu kakak. Jadi di keluarga saya ini sangat menerapkan yaitu kemandirian ya. Jadi sebenarnya nggak mandiri banget, cuman alangkah baiknya kalau misalnya masih bisa sendiri, mengapa harus dibantu orang lain, begitu. Oke, karena teman-teman sudah mendengar sedikit latar belakang keluarga saya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan mengenai pengaruh lingkungan dan kebiasaan di sekitar saya. Oke, jadi sejujurnya saya akan mengatakan bahwa kemungkinan besar lingkungan itu tidak terlalu mempengaruhi saya sebagai maksudnya lingkungan itu tidak terlalu mempengaruhi saya untuk dalam hal kebiasaan atau karakteristik. Tapi sejujurnya saya sudah cukup lama tinggal di tanah Jawa, yaitu banyak tempat seperti Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Jadi mungkin karena saya sudah lama menginjak atau sudah lama tinggal di tanah Jawa, jadi mungkin ada beberapa kebiasaan yang sering saya lakukan. Contohnya, saya orangnya tuh sangat mengedepankan dan mengutamakan etika kepada siapapun, entah itu anak kecil, remaja yang lebih muda, atau remaja yang lebih dewasa, atau orang tua bahkan sesepuh gitu ya. Jadi saya tuh selalu berusaha untuk berbaur, bersosialisasi, dan saya selalu berusaha untuk menciptakan suasana yang hangat, damai, tenang, dan itu semua merujuk pada budaya Jawa ya, yaitu memiliki seperti etika atau seperti pelakuan yang sedikit lebih sopan dibanding yang lain. Itu setahu saya. Tapi sejujurnya karena selama sudah di sini gitu ya, saya merasa bahwa hal itulah yang paling signifikan dalam hidup saya untuk mengubah saya menjadi pribadi yang lebih memiliki tata krama, etika, dan segala macam. Contoh tata krama yang paling gampang lakukan ialah ketika kita melewati orang atau jalan, misalnya orang ini kita jalan melewati gitu di antara mereka,
kita mengucapkan permisi atau kita membungkukkan badan lebih sedikit condong ke depan, itu yang memiliki arti kita lebih respect ya, atau lebih menghormati. Pengaruh lingkungan sudah saya bahas sedikit dalam cerita saya kali ini. Selanjutnya mungkin ini adalah hal yang paling umum, yaitu peran pengaruh teman, sekolah, atau komunitas. Oke, jadi di sini saya sudah menginjakan kaki di kelas 10 atau 1 SMA ya. Saya sudah memiliki cukup banyak teman, cukup banyak sahabat, dan saya pernah bersekolah di SMP Bilar Minus, yaitu yang ada di deket Jatibening. Lalu saya sekarang ada di SMA Pengodo 2 Servasius. Oke, jadi menurut saya di sini pengaruh teman atau peran teman cukup penting ya dalam kehidupan, karena selain kita bisa bercerita dengan keluarga, bercerita dengan kerabat, teman ini adalah salah satu kunci yang paling penting. Jadi entah kita mau bermain, entah kita mau melaksanakan kegiatan sesuatu, atau seenggaknya kita hanya sekedar memberi kabar atau hanya sekedar bercerita gitu ya tentang keseharian kita, teman adalah kunci yang paling penting menurut saya. Karena dimana teman itu bisa mendengarkan kita, teman itu bisa memberikan tanggapan, dan semakin banyak teman menurut saya semakin baik. Teman sudah saya bahas, sekolah dan komunitas atau teman-teman sekolah mungkin akan saya cuplikan ya di ending video. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa identitas Anda pernah berubah? Oke, sejujurnya saya di sini tidak pernah merasa begitu atau tidak pernah merasa demikian. Namun, jika saya pergi ke rumah siapa atau mungkin saya bermain ke rumah siapa, saya akan mengikuti peraturan atau mungkin mengikuti kebiasaan atau mungkin mengikuti adat di daerah tersebut, karena saya merasa saya harus bersikap sedemikian rupa ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa saya tidak pernah merasa identitas saya berubah. Oke, selanjutnya ialah bagaimana Anda memandang diri Anda di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya di sini akan berbicara secara sudut pandang dari saya sendiri ya, atau bisa juga sudut pandang dari yang saya rasakan terhadap tindakan dari masyarakat kepada saya. Oke, jadi menurut saya itu sendiri itu diri saya di masyarakat itu cukup dikenal sebagai anak yang ramah dan cukup dikenal sebagai anak yang ceria gitu ya. Tapi mungkin pendapat orang bisa berbeda-beda tentang saya. Namun yang saya rasakan dari perlakuan yang saya terima itu yang bisa saya simpulkan seperti itu ya. Lanjut kesimpulan. Oke, kesimpulan dari video ini, dari semua video ini atau rincian gitu ya dari semuanya. Menurut saya, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, kita perlu mengenal yang namanya identitas diri kita sendiri, begitu ya. Jadi entah kemana kita berada atau entah kemana kita akan pergi, orang-orang bisa saja bertanya, kamu ini asal mana, kamu tinggal di mana, orang tua kamu siapa namanya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya mohon bagi teman-teman, mengenal identitas kalian itu sangat-sangat penting ya. Terlebih lagi jika kalian hidup di tengah masyarakat yang ramai gitu ya, atau kalian memiliki teman yang banyak, kalian tuh membutuhkan yang namanya pengenalan diri atau identitas, begitu ya. Lalu di sini ada yaitu apa arti identitas bagi saya. Menurut saya pribadi, identitas ialah suatu semacam pengenalan diri ya, atau semacam profil
atau semacam akun gitu ya di dalam diri kita untuk orang lain. Jadi yang namanya identitas itu harus kita ketahui, harus bisa kita kita bicarakan, dan jangan pernah bingung mengenai identitas itu. Oke, lanjut. Apa yang saya ingin capai di masa depan? Sejujurnya saya ingin menjadi seorang pekerja atau seorang karyawan di offshore atau tambang lepas pantai yang berada di tengah laut. Nah, ini adalah contoh offshore yang mungkin teman-teman bisa lihat atau teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi saya ingin kerja di sini karena memiliki latar belakang atau memiliki semacam pengalaman dari seorang ayah dan kakek yang pernah bekerja di offshore, dan saya cukup tertarik dengan pekerjaan ini. Oke, yang terakhir ialah pesan inspiratif. Pesan inspiratif dari saya atau saran dari saya jika Anda belum terlalu mengenal orang lain atau jika Anda belum terlalu dekat dengan orang lain, jangan pernah menjudge atau seperti menyindir identitas orang lain tanpa Anda ketahui yang sebenarnya. Karena hal ini tuh bisa sangat fatal. Bisa saja Anda mengira orang ini adalah orang yang miskin, orang yang buruk, bla bla bla. Padahal di dalam diri orang ini ialah orang yang pintar, bersemangat, namun karena lingkungan yang buruk atau tempat tinggal yang tidak layak, orang ini bisa Anda jadikan sebagai bahan candaan. Jadi pada intinya, don't judge a book by its cover. Saya Raul, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum ini, saya akan sedikit memberikan cuplikan untuk teman-teman semua ya, tentang mungkin teman-teman saya, mungkin hobi saya, dan mungkin cita-cita saya. Saya Raul, adios, dan bye-bye.